Nah, saya ingin mengundang Bapak Syafie Karim untuk mempresentasikan tentang keseluruhan mekanisme sebagai next step dari SCFG program. Silahkan, Pak. Terima kasih banyak, bisa didengar suara saya? Baik, Pak Fakri terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk membagikan ini di webinar hari ini, dan saya percaya bahwa beberapa partisipan telah mendengar dan cukup familiar dengan hal ini, tapi saya sangat memahami bahwa beberapa juga belum terlalu familiar. Jadi saya ingin sharing sedikit tentang mekanisme pendanaan yang kita sudah punya di UNCDF dan kita kembangkan berdasarkan pengalaman kita untuk mendanai proyek-proyek pengembangan lokal di negara berkembang. Kita juga akan sekali lagi sebagai mekanisme pendanaan, ini merupakan mekanisme pendanaan yang kita perkenalkan melalui Smart Green Asia City Program, ya, bagi kota-kota yang hadir di webinar hari ini. Saya rasa Anda memahami apa yang sedang kita lakukan sekarang, karena kalian pasti sudah bisa mengidentifikasi dan mengetahui inti dari apa yang ingin saya katakan. Tapi kalau bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, jadi di UNCDF perihal dukungan kepada kota-kota untuk mengembangkan daerah urban mereka, kita sangat-sangat berfokus kepada investasi yang ramah kota atau city friendly investment. Maksudnya adalah ini adalah investasi yang merupakan complementary finance, jadi sesuatu yang bekerja baik untuk kedua belah pihak, pendana dan juga kotanya, ya. Jadi tadi kita mendengar tentang bagaimana blended finance itu dapat digunakan melalui subnational financing, tapi ini juga harus merupakan investasi yang transformatif. Artinya adalah investasinya itu harus bisa mengembangkan kapasitas kota itu sendiri, begitu ya, untuk menjadi lebih hijau, menjadi lebih sustainable atau berkelanjutan. Ya, dan harus financeable juga bisa didanai. Maksudnya adalah investasi itu bukan hanya bankable, tapi itu harus bisa didanai, harus financeable, maksudnya ya, melalui berbagai macam sumber daya pendanaan lainnya. Jadi beberapa hal seperti finance GCF, subnational finance, dan juga GEF, banyak sekali sumber daya pendanaan di mana-mana begitu ya, yang juga bisa digunakan. Oke, jadi dengan program ini, bagaimanakah kita bisa mengidentifikasi proyeknya? Jadi, pipeline dari proyek potensial itu harus bisa didefinisikan melalui proses pengembangan kota atau pemerintah lokal tersebut. Jadi, strategi lokal mereka itu, pipeline-nya harus datang dari mereka, ya. Seperti saya bisa contohkan di sini. Nah, jadi pengembangan perencanaan atau strategi, kemudian definisi proyek dan pre-feasibility study. Jadi, pipeline proyek itu harus bisa diidentifikasi melalui proses-proses ini. Nah, apa sih yang akan menjadi solusi keuangannya? Jadi kita harus melihat investasi publik seperti apa sih, dan kita tahu kota-kota itu pasti memiliki pendanaan publik, ya. Jadi kota-kota, pemerintah lokal itu pasti memiliki dana mereka sendiri begitu ya. Nah, kemudian tipe pendanaan lainnya itu adalah concessional financing, yang di mana kita juga membantu kota-kota dan terutama juga bagi apa yang dikelola oleh UNCDF ya. Jadi ini merupakan technical assistance, reimbursable grant, concessional loan atau guarantee. Jadi saya rasa kebanyakan itu sadar bahwa kita bisa melakukan concessional loan melalui skema-skema ini. Dan kemudian
Untuk garansi atau jaminan, kita biasanya memiliki program garansi ya, atau program jaminan, di mana kita bisa memainkan peran melakukan investasi swasta, begitu. Dan juga eh, pendanaan tipe lain, begitu ya. Dana-dana yang kita juga kelola bersama dengan entitas swasta, jadi kita juga malah ingin meluncurkan proposal untuk hal ini. Dan tentu saja gunanya adalah untuk memfasilitasi pihak ketiga, khususnya untuk private finance, dan bagaimana caranya untuk mengurangi resiko dari apapun ya bisnis sosial supaya kita bisa menarik ya sektor swasta ini bisa jadi institusi keuangan internasional, nasional, bank domestik, dan lain-lain. Jadi untuk bisa melakukan hal tersebut, berdasarkan dari pengalaman kita, kita mengembangkan sesuatu yang disebut dengan guilty mechanism, dual key mekanisme. Apa itu mekanisme dual key? Jadi, kita menaruh dua kunci di sini dalam mengakses dan juga memproses pendanaan. Kunci yang pertama adalah kunci dampak. Dan apakah penilaian tersebut bisa sesuai dengan dampak pengembangannya? Contohnya, misalnya, apakah investasi tersebut meningkatkan pengembangan ekonomi tingkat lokal dan juga respon terhadap emergency atau kedaruratan, perubahan iklim, dan lain-lain. Jadi, di presentasi sebelumnya ada juga yang membahas mengenai adisionalitas dan juga sustainability serta dampak-dampak seperti itu yang ingin kita lihat. Nah, dampak yang kedua yang kita taruh sebagai faktor kunci dari pendanaan kita itu adalah kunci keuangan. Dan ini adalah ketika kita ingin membuat investasi, kita mau ingin melihat investasi tersebut apakah hal tersebut mendukung bisnis dan juga apakah hal ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Dan salah satu poinnya adalah kita ya keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya dan itu adalah dampak kunci dampak. Dan maka dari itu ada kita akan lihat pipeline-nya. Lalu setelah itu kita bisa ke komite UNCDF untuk memutuskan apakah pipeline ini cukup baik untuk masa depan keuangan. Dan selanjutnya silakan. Dan ini adalah workflow-nya untuk proses yang pertama adalah project originations. Jadi project itu disubmit melalui portal online, lalu nanti akan ada komite bersama yang memutuskan project itu lanjut ke langkah selanjutnya. Dan di dalam SDSCCT ini adalah hal yang kita lakukan selama scoping missions. Kita bersama-sama kita mengidentifikasi pipeline-nya dan setelah itu akan ada petugas yang bekerja sama dengan kota-kota untuk melakukan eh, uji tuntas pertama, melihat dulu proyeknya, dan setelah itu proyek tersebut baru bisa disubmit ke komite. Berdasarkan dari hal tersebut, kita bekerja bersama dengan kota untuk mempersiapkan proyek. Jadi kita punya TA atau bantuan teknis dari hibahnya dan untuk mengembangkan financiable business case. Dan ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh sub financial lakukan untuk bisa menarik atau untuk mendapatkan ya pendanaan swasta. Jadi ini adalah langkah yang berikutnya. Nah, langkah yang ketiga tentu saja berdasarkan dari hal tersebut kita akan meluncurkan instrumen keuangannya dan di mana kita juga punya pinjaman, garansi dan juga akan ada reimbursement bargain dan berbagai hal lainnya. Apapun yang kita luncurkan, sebagaimana yang dikatakan tadi, kita mempertimbangkan hal ini sebagai hal yang penting. Artinya, ini adalah kunci-kunci finansial yang membuat proyek ini akan berkelanjutan. Entah itu untuk mengurangi resiko bisnisnya agar bisa mengakses pendanaan swasta. Selanjutnya, silakan. Ini adalah hal yang lebih mendetail dari slide yang sebelumnya. Ini adalah detail flow-nya.
Jadi origination, selalu ada uji tuntas dan eksekusinya. Dan yang paling terakhir, setelah kita melakukan investasi ke seluruh bisnis-bisnis ini, kita tidak meninggalkan kota itu begitu saja. Tentu saja akan ada program MONEF untuk memastikan bahwa keberlanjutan setelah programnya terjadi berdasarkan dari dua kriteria. Dan itu adalah bantuan yang terus diterima oleh kota tersebut dari UNCDF, ya, melalui program SDSC. Itu saja slide terakhir saya. Slide berikutnya silahkan, apakah masih ada? Ya, itu saja kurang lebih Bapak Ibu, dan kita sangat senang sekali untuk berdiskusi secara lebih lanjut melalui webinar ini ataupun mungkin dengan proyek-proyek lainnya dan juga untuk saluran komunikasi lainnya. Terima kasih banyak, silakan moderator.